wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kehadiran Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagi adik-adikku saya ucapkan selamat dikarenakan sudah naik ke semester 5 dan melanjutkan studinya. Baik, kita kali ini bertemu dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, di mana pada kuliah tersebut saya sendiri yang sebagai menjadi dosen pengampunya. Baik, di dalam mata kuliah ini nantinya kita akan membahas bagaimana sih yang dimaksud dengan manajemen itu sendiri dan apa sih fungsi daripada manajemen tersebut. Di mata kuliah ini kita akan membahas pendahuluannya dulu, mukadimahnya, yaitu apa sih dasar daripada manajemen tersebut. Kita berawal daripada kata hikmahnya, yaitu al-haqqu bila nazam yugallibuhu bitaratil bin nazam, yaitu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dihancurkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Jadi yang namanya manajemen itu adalah merapikan sebuah rencana yang tatkala rencana tersebut tidak tersusun dengan rapi, maka muncullah ilmu manajemen tersebut. Nah, di sini ada juga hadis riwayat Baihaqi yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Tinggi menyukai bila salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan dengan profesional atau ikhtiqam, yaitu rapi, teratur dan bagus. Jadi manajemen itu adalah bagaimana caranya kita bekerja dengan teratur, terencana dan rapi supaya tujuannya bisa tercapai. Next. Baik, kita harus mengetahui juga apa sih manajemen tersebut. Jadi pengertian manajemen itu ada dari bahasa dan istilahnya, yaitu bahasanya itu pengelolaan atau ketata laksanaan, bisa juga disebut dengan tata kepemimpinan, pemimpin. Itu dari segi bahasa. Jadi pengelolaan, pengaturan itu manajemen. Dan secara istilahnya adalah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan atau orang lain dengan bekerja sama dengannya agar tujuan bersama bisa tercapai secara efektif, efisien dan produktif. Itu manajemen. Baik, tadi kita udah dengar atau telaah apa sih manajemen tersebut. Sekarang kita lanjut ke pendidikan Islamnya. Jadi yang namanya pendidikan Islam di sini adalah proses transinternalisasi nilai-nilai Islam kepada peserta didik sebagai bekal untuk merapai atau mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Itu pendidikan Islam. Jadi tujuan pendidikan Islam itu sangat mulia sekali untuk mencapai kesejahteraan bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Next. Baik. Jadi ada beberapa proses daripada manajemen pendidikan Islam tersebut. Yang pertama di sini adalah kita gabungkan antara istilah yang manajemen tadi dengan pendidikan Islam, yaitu adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam atau dalam kurung yang umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya, baik pangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut guna untuk dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain. Jadi secara efektif dan efisien dan produktif untuk mencapai sebuah tujuan. Baik, jadi manajemen pendidikan ini bukan hanya mengelola sebuah lembaga aja, akan tetapi semua sumber daya yang ada di sana,
SDM-nya juga di sana, terus sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Itu yang di manajemen dengan baik. Bahkan tidak terlepas lagi yang di manajemen, yang memanajemen kan itu juga, atau bisa disebut leadership, itu juga bisa mempelajari ilmu manajemen tersebut. Jadi semua lingkup keilmuan itu masuk kategori manajemen. Next. Baik, di sini jadi yang saya sebutkan dari awal bahwasanya kita harus mengetahui bagaimana sih apa sih fungsi-fungsi daripada manajemen tersebut. Jadi yang pertama di sini adalah perencanaan yang sering saya sebutkan kemarin-kemarin dari pertemuan-pertemuan terdahulu, yaitu ada beberapa fungsi daripada manajemen, bukan hanya sebagai keilmuan semata, tetapi supaya kita paham apa secara prosedurnya dan sebagainya. Jadi yang pertama di sini adalah perencanaan, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi itu fungsi daripada manajemen. Jadi awal dari dasar manajemen itu harus punya fungsi yang sangat luas cakupannya supaya bisa terorganisir dengan baik nantinya. Itu manajemen. Next. Baik, perencanaan di sini kita masuk dalam kategori perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dan dalam bentuk pemikiran mungkin maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak tercapai mendapatkan hasil yang optimal. Itu daripada perencanaan, itu adalah perencanaan seperti yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu ya amanu taqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Itu jadi dasarnya bahwasanya perencanaan itu sangat dibutuhkan. Adapun nantinya kita harus bahas bagaimana inti daripada perencanaan itu sendiri. Next. Baik. Di sini agar perencanaan itu berhasil ada beberapa poin atau bisa dikategorikan fase yang harus ditempuh oleh seorang manajemen tersebut untuk mengokohkan perencanaannya supaya kuat. Yang pertama di sini adalah ketelitiannya, yang kedua adalah ketepatan waktu, yang ketiga keterkaitan antara fase-fase operasional, dan yang keempat adalah perhatian terhadap aspek-aspek amaliyah mungkin yang bisa ditinjau dari sisi penerimaan masyarakat dan sebagainya. Yang keempat di sini adalah kelima kemampuan organisatoris, penanggung jawab operasional. Nah, jadi poin-poin ini nantinya bisa adik-adik setting mungkin di jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya. Baik, next. Oke. Ada beberapa unsur daripada perencanaan juga di sini. Yang pertama di sini adalah penentuan prioritas, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga di sini adalah formulasi atau bisa merumuskan prosedur, itu formulasi. Jadi nanti bisa dikaji prosedur apa yang harus diberikan atau dicari untuk menetapkan perencanaan. Yang ketiga adalah penyerahan tanggung jawab, nanti bisa di organisasi dengan baik nanti untuk penanggung jawabnya siapa dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya di sini supaya rekan-rekan mahasiswa juga tahu bagaimana sih apa yang dimaksud dengan organisasi dan bagaimana pengorganisasian itu supaya tercapai nantinya. Apa sih makna daripada organisasi tersebut? Dan nantinya paham dari awal dari perencanaan yang saya sampaikan tadi, selanjutnya sampai ke evaluasinya nanti. Baik, di sini pengorganisasian itu adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan dan jelas dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual, kelompok maupun lembaga. Jadi ada beberapa. Intinya di sini adalah pengorganisasian itu adalah pengelompokan daripada sebuah lembaga mungkin dan sebagainya untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mengelompokkan. Di sini juga dijelaskan bahwasanya sampai-sampai
di dalam hadis sudah dijelaskan. Dan artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi menikahi bila salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan dengan profesional atau itikam, tapi teratur dan bagus, yang seperti yang hadis yang tadi dari awal, bahwasanya pengorganisasian itu mencapai sebuah kerapian pekerjaan tersebut, itu pengorganisasian. Next, baik, di sini ada beberapa sasaran yang harus dicapai nantinya agar pengorganisasian itu berhasil. Yang pertama adalah sasarannya, yang kedua adalah volume pekerjaannya. Tahu nggak volume? Hah? Volume itu kadar daripada pekerjaan, bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan, akan tapi tidak mengetahui batas pekerjaan tersebut, batasannya, itu volume, kadarnya. Yang kedua adalah jenis pekerjaannya, harus tahu juga jenis daripada pekerjaan tersebut supaya terorganisir, supaya tidak ngambang. Tadi yang bekerja jangan hanya mengcover pekerjaan itu, akan tapi tidak tahu jenisnya apa. Nanti kan yang kewalahan itu kita sendiri sebagai seorang leadership atau manajer tersebut. Baik, yang ketiga sih adalah yang keempat, aset yang diperlukan untuk keberhasilan organisasi. Jadi aset-aset apa yang dibutuhkan tatkala untuk menunjang organisasi tersebut bisa mencapai sebuah tujuan yang nantinya ke depannya. Salah satu contohnya aset yang bisa digunakan nanti ya, berbentuk misalnya lahan dan sebagainya, itu aset. Jadi bisa digunakan untuk menunjang organisasi tersebut. Yang kedua, yang kelima di sini adalah konsolidasi. Tahu nggak konsolidasi? Apa konsolidasi? Konsolidasi. Ada yang tahu daripada mahasiswa? Konsolidasi. Laporan hasil kerjaan. Laporan Hasil kerjaan. Ada yang tahu konsolidasi itu apa? Kumpulan. Ya, pembagian daripada tugas tupoksi masing-masing, konsolidasi, kerjasama yang bisa itu namanya yang bisa dikerjakan, misalnya dibagikan pekerjaan dan sebagainya supaya tupoksinya supaya bisa mencapai target masing-masing. Yang kedua adalah pembagian pekerjaan sama, pembagian pekerjaan tadi. Next, baik, pengarahan. Di sini pengarahan di sini adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan-rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan atau profesional dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi target daripada pengarahan ini adalah pegawainya juga supaya nantinya bisa bekerja dengan profesional. Tataran profesional itu bukan hanya mengerjakan sebuah pekerjaan tanpa ada arahan, tapi nanti bisa dikoordinir atau bisa dipantau oleh manajer tersebut. Itu targetnya. Next, oleh komponen daripada pengarahan. Yang pertama di sini adalah pengarahnya, yaitu leadershipnya, pemimpinnya atau manajer di sebuah lembaga. Yang kedua di sini adalah yang diberi pengarahan, yaitu karyawan atau staff, staffingnya. Yang ketiga di sini adalah isi pengarahannya, apa kira-kira yang diberikan pengarahannya. Mungkin bisa berbentuk peningkatan kinerja dan sebagainya untuk mencapai sebuah tujuan. Yaitu ada metode pengarahannya, bisa menggunakan metode diskusi nantinya dan sebagainya. Next, oke. Agar pengarahannya tercapai atau berhasil, maka ada beberapa poin yang harus dipahami atau yang dimiliki oleh pengarah. Yang pertama adalah keteladanan. Si pengarah juga harus punya keteladanan yang baik, harus punya pekerjaan yang baik di mata stafnya, di bawahannya, supaya nantinya bawahannya ini tidak ilfil, bahwasanya pekerjaan pengarah tersebut atau leadership tersebut tidak pernah punya pekerjaan yang baik. Jadi pengarahnya ilfil, jadi tidak mau mengikuti arahannya. Jadi
tugas daripada pengarah tersebut adalah mempunyai jam terbang yang baik juga. Yang kedua adalah konsistensi, namanya tadi. Konsistensi itu pekerjaan yang selalu secara kontinu, tidak terputus daripada ketetapannya atau bisa ketekunan daripada leadership tersebut. Yang ketiga di sini adalah keterbukaannya, supaya tidak ada yang tertutup bagi dari leadershipnya ke staffnya. Yang kelima, yang keempat di sini adalah kelembutannya. Nah, di sini poinnya juga, leadership tersebut atau pemimpin itu harus punya hati yang lembut kepada bawahannya. Yang terakhir adalah kebijakan. Oke, dari materi tadi, otomatis kalian sudah paham apa makna daripada manajemen. Maka dari itu kita akan berdiskusi apa sih makna daripada manajemen kita yang tadi awal. Baik, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusi nantinya mengenai apa sih manajemen tersebut, supaya kalian tahu, paham juga sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan jurusan kalian juga. Baik, mulai dari awal. Pertanyaan pertama, silakan. Oke, dari saudara Sukardi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah mendapatkan pemaparan yang sangat jelas bagaimana keterkaitan antara manajemen dengan pendidikan Islam. Namun ada beberapa poin yang saya tangkap tadi dari penyampaiannya. Yang pertama terkait masalah fungsi dari manajemen. Yang tadi sudah disebutkan bahwa fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan. Jadi di situ ingin saya tanyakan terkait masalah perencanaan. Tadi dijelaskan juga pakai konsep pandangan Islam di situ yang memiliki tujuan sejahteranya dunia dan akhirat. Jadi dari perencanaan tersebut, bagaimana pandangan Bapak ketika menjadi leadership? Bagaimana caranya memilih perencanaan dengan baik? Cuma itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain juga? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penyampaian Bapak tentang manajemen pendidikan Islam, jadi saya mengerti beberapa hal yang disampaikan tadi terkait dengan perencanaan. Biasanya kalau dalam perencanaan itu biasanya tidak sesuai. Kadang-kadang kita mengeluh. Kebanyakan ini adalah studi kasus yang terjadi di kalangan masyarakat atau kalangan orang berpendidikan. Kadang-kadang kita itu mengeluh. Apakah jadi pertanyaan saya, apakah perencanaan ini kekurangan dalam perencanaan ini, dalam pekerjaan sistemnya? Oke, ya itu. Baik, dua aja dulu ya, nanti kita diskusi. Baik, yang pertama tadi pertanyaan daripada saudara Sukardi mengenai apa sih pertanyaan tersebut menurut saya pribadi sebagai dosen. Baik, yang namanya perencanaan itu ada beberapa poin tadi sudah saya jelaskan. Bisa tolong di perencanaan tadi. Ada beberapa poin yang harus kalian, supaya perencanaan itu matang. Jadi harus paham juga fundamental of planning, namanya adalah dasar daripada perencanaan. Jadi harus kalian paham apa dasarnya supaya perencanaan itu tidak ngambang seperti pertanyaan teman yang tadi. Supaya perencanaan itu matang. Jadi yang harus diperkuat di sini next adalah bukan hanya daripada sisi perencanaan tadi, perencanaan. Baik, oke, sini bawahnya. Oke, ini supaya ada beberapa unsur nantinya harus kalian paham, ya, harus dipahami.
ketelitiannya. Ini poin pertama, supaya perencanaan itu matang. Jadi menurut saya pribadi harus kalian belajar juga apa sih yang dimaksud dengan plan of foundation of planning tersebut. Jadi dasar daripada perencanaan tersebut. Ini adalah dasarnya. Yang kedua di sini adalah ketepatan waktu dan tujuannya. Poin-poin ini berlaku untuk semua model perencanaan yang dilaksanakan oleh seorang leadership. Jadi ya memang betul harus perencanaannya harus mendasar. Dikarenakan awal daripada sebuah kegagalan kalau perencanaannya itu kurang matang. Jadi harus dimatangkan dulu, harus belajar dulu apa sih perencanaan dasarnya itu perencanaan tersebut harus kuat supaya tidak ada perencanaan cadangan yang kali. Oke, perencanaannya yang kurang matang, tetapi harus bisa didukung dengan perencanaan cadangan tadi. Perencanaan cadangan harus punya perencanaan cadangan supaya nantinya perencanaan awal misalnya gagal bisa digunakan plan kedua, plan 1 dan plan kedua. Perencanaan cadangannya itu harus ada dalam setiap keilmuan atau bisa dikategorikan seorang leadership itu harus membangun sebuah perencanaan yang matang, baru bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Itu poinnya. Jadi inti dari sini perencanaan ini adalah mengukip sebuah kajian terus dikumpulkan jadi satu, itu menjadi perencanaannya awalnya. Kajian di lapangan seperti apa itu yang menjadi dasar membangun sebuah perencanaan nantinya ke depannya supaya perencanaan ini baik nantinya matang. Itu poinnya. Baik, ada lagi sebelum saya akhiri atau saya akhiri aja kesimpulannya. Baik, dari mata kuliah ini, jadi bagi adik-adik nantinya bisa memahami apa sih makna daripada manajemen pendidikan Islam tersebut, entah itu dari perspektif Islam maupun yang umumnya, supaya nanti bisa adik-adik semuanya mengkaji lebih dalam lagi apa makna daripada manajemen tersebut. Manajemen juga bisa dikategorikan secara umum dan bisa masuk dalam ranah umum juga. Kalau seseorang itu bisa mengerucut, manajemen itu juga bisa mengerucut. Tatkala bisa masuk ilmu-ilmu atau kajian-kajian ilmu yang atau disiplin ilmu yang lain. Salah satu contohnya adalah manajemen pendidikan Islam. Ini sebagai pengerucutan dari sebuah keilmuan atau esensi dari ilmu manajemen itu sendiri. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin daripada materi ini bisa kalian nanti bisa dikaji lagi dan dicari lagi nantinya kebenarannya makna daripada manajemen itu sendiri. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.